Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Dwi Azela, NPM 190319181, kelas Manajemen Keuangan Islam E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan syariah. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Ada 4 fungsi persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Macam-macam persediaan. Persediaan alat-alat kantor adalah persediaan yang diperlukan dalam menjalankan fungsi organisasi dan tidak menjadi bagian dari produk akhir. Misalnya kertas, alat tulis, ataupun tinta printer. Persediaan bahan baku adalah item yang dibeli daripada supplier untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi. Bahan baku ini yang akan diproses atau diolah sehingga menjadi produk barang jadi. Misalnya, untuk industri mebel membutuhkan persediaan bahan baku berupa kayu jati dan rotan. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses adalah bagian dari produk akhir tetapi masih dalam proses pengerjaan karena masih menunggu item yang lain untuk diproses. Misalnya, dalam industri makanan roti, persediaan dalam proses berupa adonan roti dari beberapa bahan yang nantinya siap dimasak untuk menjadi roti. Yang terakhir, persediaan barang jadi adalah persediaan produk akhir yang siap untuk dijual, didistribusikan, atau disimpan yang menjadi inti proses dari perusahaan. Misalnya, dalam industri mobil, itu meliputi mobil itu sendiri. Biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost, procurement cost, adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost, holding cost, adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau shortage cost, stock out cost, adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Tujuan pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan adalah kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan bahan baku dan penolong yang tepat dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak pula kurang atau sedikit dibandingkan dengan kebutuhan atau permintaan. Dari pengertian tersebut, maka tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut. 1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat atau memuaskan konsumen. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang kelima, menjaga supaya penyimpanan dalam emplacement tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Dari beberapa tujuan pengendalian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian persediaan adalah untuk menjamin tercapainya persediaan sesuai kebutuhan. Jenis-jenis persediaan. Handoko membedakan jenis-jenis persediaan menurut fungsinya menjadi 3, yaitu 1. Batch stock atau lot size inventory, merupakan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan dan barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi, dalam hal ini, pembelian atau pembuatan dilakukan untuk jumlah besar, sedangkan penggunaan atau pengeluaran dalam jumlah kecil. Terjadinya persediaan karena pengadaan barang atau bahan yang dilakukan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang kedua, fluctuation stock
merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak bisa ditebak. Dalam hal ini, perusahaan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Apabila tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan atau tidak tepat dan fluktuasi permintaan tidak dapat diramalkan lebih dahulu. Jadi, apabila terdapat fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka persediaan ini atau fluctuation stock dibutuhkan sangat besar pula untuk menjaga kemungkinan naik turunnya permintaan tersebut. Dan yang ketiga, anticipation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun untuk menghadapi penggunaan atau permintaan yang meningkat. Di samping itu, anticipation stock ini dimaksudkan juga untuk menjaga kemungkinan sulitnya diperoleh bahan-bahan, sehingga tidak mengganggu jalannya produksi atau menghindari kemacetan produksi. Pendekatan manajemen persediaan, yaitu ada pendekatan tradisional. Operasi pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Selanjutnya ada metode Economic Order Quantity. Metode EOQ ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk barang yang diproduksi sendiri. Dan yang terakhir ada pendekatan just in time. Adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat, waktu dan tempat yang tepat. Konsep manajemen persediaan dalam Islam. Dalam konteks manajemen persediaan dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Islam, yaitu 1. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kedua, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Keempat, tidak menimbun dan monopoli harta kekayaan. Dalam perbankan syariah sendiri, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan just in time. Pendekatan just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat, waktu dan tempat yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.